Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video. Kalau Anda ingin melihat bentuk asli wajah dan tubuh iblis, buka video ini. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal faham maksud dari video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Selamat menikmati. Bentuk dan rupa asli iblis. Abu Muqatil meriwayatkan dari Soleh bin Sa'id dari Abu Sal dari Al-Hasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu ketika iblis laknatullah, sang pengingkar Allah Subhanahu wa taala, mendatangi para nabi dan berbicara dengan mereka. Ia mendatangi semua nabi, mulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam, serta kepada nabi-nabi yang hidup di antara keduanya. Hanya saja tidak ada nabi yang paling banyak dan paling enak diajak bicara kecuali Nabi Yahya ibnu Zakaria alaihi salam. Suatu hari iblis menemuinya. Ketika iblis itu hendak pergi, Nabi Yahya alaihi salam berkata kepadanya, Abu Murrah. Nama sebenarnya adalah Al-Harts dan gelarnya adalah Abu Murrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan nama iblis karena ia terputus dari segala kebaikan dan rezeki saat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam berkata kepada iblis, Abu Murrah, aku ingin meminta satu hal kepadamu dan aku harap kamu tidak menolaknya. Iblis menjawab, ya, aku akan mengabulkan untukmu, wahai Nabi Allah. Nabi Yahya alaihi salam pun menyampaikan maksudnya. Aku ingin kamu menampakkan bentuk dan rupa aslimu, serta memperlihatkan berbagai bentuk perangkapmu yang kamu pergunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia. Mendengar permintaan Nabi Yahya alaihi salam itu, iblis berkata, Anda meminta sesuatu yang berat. Permintaan Anda membuatku berada dalam kesulitan. Namun aku tidak bisa menolak permintaan Anda. Hanya saja aku harap jangan sampai ada orang lain bersama Anda yang melihatku. Akhirnya keduanya bersepakat untuk bertemu
pada esok harinya di saat siang. Pada keesokan harinya, pada saat yang telah ditentukan, iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya alaihi salam. Ia melihat ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Tiba-tiba iblis tadi berubah bentuk menjadi mirip hewan yang buruk dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kera, dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Ia tidak memiliki janggut, rambut kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Ia memiliki 4 tangan, 2 tangan di bahu dan 2 tangan lagi di keningnya. Jari-jari tangannya ada 6. Hidungnya menghadap ke atas. Ia memiliki belalai. Wajahnya mempunyai tengkuk. Kedua matanya kabur. Ia pincang, bongkok, dan memiliki sayap. Baju yang dipakainya berkerut dan robek. Di atasnya ada berhala orang Majusi. Beberapa cangkir kecil menggantung di ikat pinggangnya. Lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman dengan warna yang beraneka ragam, seperti putih, hitam, merah, kuning, dan hijau. Di tangannya ada lonceng besar. Di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang. Selanjutnya Nabi Yahya alaihi salam berkata, "Abu Murrah, jelaskan padaku tentang benda yang di atas bajumu. Apa itu?" Iblis menjawab, "Benda ini menyerupai milik orang Majusi. Aku yang membuat agama Majusi dan aku memeluk agama tersebut." Nabi Yahya alaihi salam kembali bertanya, "Jelaskan padaku tentang cangkir kecil yang bergantung di ikat pinggangmu bagian depan." Iblis menjawab, "Wahai Nabi Allah, di dalamnya ada berbagai syahwat dan jerat perangkapku yang pertama-tama aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin adalah wanita. Apabila dia tetap bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram agar dia tamak untuk mendapatkannya. Apabila dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup zuhud, aku akan mendatanginya lewat minuman memabukkan sehingga aku bisa mendatangkan semua syahwat ini padanya. Saya memastikan ada sebagian perangkap itu yang memperdaya orang muslim, meski dia termasuk manusia paling warok." Nabi Yahya alaihi salam bertanya lagi, "Apa bentuk jerat tersebut?" Iblis menjawab, "Nabi Allah, jerat itu berupa berbagai bentuk aksesoris dan perhiasan wanita. Salah satu dari aksesoris dan perhiasan itu selalu mewarnai baju wanita sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya. Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita itu." Nabi Yahya alaihi salam bertanya lagi, "Apa lonceng yang ada di tanganmu itu?" Iblis menjawab, "Nabi Allah, ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti kecapi, rebab, suling, gendang, rebana, dan berbagai jenis alat musik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan
dengan membawa salah satu alat musik itu. Lalu mereka bernyanyi, bersenang-senang, dan memainkan musik. Setiap kali melihat hal itu, aku segera memainkan lonceng ini sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka. Dengan begitu, mereka bertambah senang dan bertambah semangat dalam bermusik. Ketika mendengarnya, ada di antara mereka yang mengeluarkan telunjuknya. Ada pula di antara mereka yang menghentakkan kepalanya. Ada pula yang bertepuk tangan. Ini terus-menerus mereka lakukan sampai mereka puas. Keterangannya di sini adalah, apabila musik dipakai untuk hal yang berbau kemaksiatan, maka sangat dilarang. Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Telur yang ada di kepalamu itu telur apa?" Iblis lagi menjawab, "Jauhilah diriku dan perangkapku, seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi, orang-orang soleh, para ahli ibadah, dan mereka yang warok. Anda harus menjaga diri dari godaanku seperti kepalaku yang menjaga telur ini dari segala bencana." "Bencana apa itu?" tanya lagi Nabi Yahya alaihissalam kepada iblis. "Laknat dan kutukan," jawab iblis. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, "Kemudian apa besi panjang yang ada di tengahnya?" Iblis menjawab, "Besi panjang adalah alat yang aku pakai untuk membolak-balik hati orang soleh." Nabi Yahya alaihissalam berkata, "Tinggal satu lagi." "Apa itu?" tanya iblis. Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan, "Mengapa bentukmu sangat buruk dan jelek?" Iblis menjawab, "Nabi Allah, ini karena nenek moyang Anda, Nabi Adam alaihissalam. Tadinya aku dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400.000 tahun. Namun aku melanggar perintah Tuhan dengan tidak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala pun murka kepadaku dan melaknatku. Aku pun berubah dari bentuk malaikat kepada bentuk setan. Padahal tadinya di antara malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku. Aku pun menjadi buruk, menakutkan seperti yang Anda lihat sekarang." Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan pertanyaannya, "Apakah kamu pernah memperlihatkan dirimu dan perangkapmu ini kepada orang lain?" Iblis menjawab, "Tidak pernah. Demi Tuhan, semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia. Hanya Anda satu-satunya yang aku muliakan." Dengan ini, Nabi Yahya alaihissalam pun berkata, "Sungguh beruntung aku jika kamu mau menjawab dua pertanyaanku lagi. Yang satu umum dan yang satu lagi bersifat khusus." Iblis menjawab, "Tanyakanlah wahai Nabi Allah." Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Terangkan padaku sesuatu yang paling menjadi harapanmu, yang paling menguatkan punggungmu, yang paling menghibur juru tulismu, yang paling menyenangkan matamu, dan yang paling menggembirakan hatimu." Iblis menjawab, "Nabi Allah, aku khawatir Anda menceritakan hal ini kepada orang lain,
sehingga mereka akan menjaga diri dari hal itu. Dengan begitu, semua tipu muslihatku akan gagal. Nabi Yahya alaihi salam berkata, dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kondisimu berikut tipu muslihatmu kepada para nabi dan walinya. Mereka pun telah menjaga diri dengan cara mereka. Sementara orang-orang yang sesat, kamu pasti lebih bisa menguasai mereka. Kamu dapat mempermainkan mereka seperti tongkat yang dipukulkan kepada bola. Keteranganmu kepada mereka tidak lebih diperhatikan dan dicamkan daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis kemudian menjelaskan, Nabi Allah, hal yang paling aku harapkan dan paling menyenangkan diriku adalah wanita. Ia merupakan jerat, perangkap, dan anak panah yang selalu tepat mengenai sasaran. Aku selalu berhasil dengan mereka. Aku berhasil menjatuhkan wanita dalam kebinasaan. Ketika menggoda para ahli ibadah dan ulama, mereka bisa mengalahkanku. Lalu aku kirimkan pasukan untuk menyerang mereka, tetapi pasukan tersebut pun kalah. Pada saat demikian, aku ingat dengan wanita, sehingga diriku menjadi tenang, amarahku menjadi reda, emosiku lenyap, jiwaku menjadi tenang, dan kekuatanku menjadi bertambah. Seandainya wanita itu bukan dari keturunan Nabi Adam alaihi salam, pasti aku akan bersujud kepada mereka. Mereka adalah maduku. Setiap mereka memiliki kebutuhan, maka aku berusaha membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Pasalnya mereka adalah harapanku, sandaranku, gantunganku, orang kepercayaanku, dan pembantuku. Kemudian Nabi Yahya alaihi salam bertanya lagi, apa manfaat yang kamu dapatkan dengan menyesatkan manusia? Dengan apa kamu menguasai manusia? Iblis menjawab, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kesenangan dan kesedihan. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan hal yang halal dan yang haram. Dia memberikan pilihan di antara keduanya kepadaku saat Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Aku memilih syahwat dan kesenangan. Aku juga memilih yang haram, yang keji, dan yang mungkar. Sehingga semua itu menjadi kecenderungan dan seleraku. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pilihan kepada Nabi Adam alaihi salam. Namun Nabi Adam alaihi salam memilih kesedihan, ibadah, dan yang halal. Sehingga semua itu menjadi tuntutan dan harapannya. Semua itu menjadi harta dan dagangannya. Sementara yang sebaliknya telah menjadi harta dan daganganku. Kebutuhan dan keinginan seseorang merupakan nyawa kehidupannya. Jika kehidupannya hilang, orang itu pun binasa. Betapa banyak makhluk Allah yang ketika kebutuhan, keinginan, dan tekadnya hilang, dia segera mati dan binasa. Seandainya aku tidak melihat kelebihan dan kemuliaan yang Anda miliki, aku tidak akan menerangkan semua ini pada Anda. Nabi Yahya alaihi salam kemudian berujar, tinggal satu pertanyaan bersifat khusus dan pribadi yang ingin aku tanyakan padamu. Iblis menjawab, ya, tanyakanlah. Nabi Yahya alaihi salam melanjutkan pertanyaannya, apakah kamu menemukan peluang untuk menggoda diriku dalam pandangan, ucapan, lisan, atau iktikat kalbu? Iblis menjawab,
Secara umum memang tidak ada. Hanya saja ada satu hal dari Anda yang menarik bagiku. Meski begitu, itu sudah cukup bagiku. Ada satu pintu utama yang bisa aku manfaatkan untuk menggoda diri Anda. Ketika mendengar pernyataan iblis tersebut, wajah Nabi Yahya alaihi salam menjadi suram. Ia bingung, hatinya sedih, jiwanya terperanjat dan kaget. Nabi Yahya alaihi salam berkata, "Apakah itu?" Iblis menjawab, "Anda adalah orang yang banyak makan. Kadangkala Anda terlalu banyak makan sehingga menyebabkan pencernaan Anda tidak sehat. Kondisi Anda juga menjadi lemah, mengantuk, malas, dan gampang tidur. Kadangkala Anda tidur di saat Anda harusnya bangun di tengah malam untuk beribadah. Ini yang menarik bagiku dari diri Anda." Nabi Yahya alaihi salam berkata, "Dengan kondisi tersebut, kamu mendapatkan kesempatan untuk menggodaku?" Iblis menjawab, "Ya." Nabi Yahya alaihi salam berkata, "Apa yang membuatmu gembira dengan itu?" Iblis menjawab, "Anda tidak mencamkan apa yang aku sebutkan pada Anda. Aku akan menggiring Anda pada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu saja menjadi sesuatu yang aku sukai. Sebaliknya, sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang aku benci. Ketika manusia memilih sesuatu yang aku benci, aku tidak berdaya atasnya, sehingga aku berusaha sekuat tenaga untuk menipunya sampai dia memilih apa yang aku sukai. Semua itu aku lakukan karena hidupku bergantung pada apa yang aku sukai, disukai pula oleh manusia. Sebaliknya, kematian, kebinasaan, kehinaan, dan kelemahanku terletak pada apa yang aku benci dimanfaatkan manusia. Ketahuilah, aku benci itu adalah barang halal yang baik serta kesedihan. Yang aku sukai adalah barang yang haram, yang buruk serta kesenangan." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkanmu dengannya. Anda cukup beruntung, Yahya. Iblis mengatakan itu karena dia telah memberitahukan kesempatan yang mungkin dia dapatkan dari Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam berkata, "Sepanjang hidupku, hanya itu kesempatan yang bisa kamu dapat dariku?" Iblis menjawab, "Ya, tidak ada lagi kecuali itu." Nabi Yahya alaihi salam kemudian menegaskan, "Aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak meninggalkan dunia dalam kondisi kenyang." Mendengar hal itu, iblis menjadi marah dan sedih, sebab Nabi Yahya alaihi salam telah melakukan antisipasi tipu daya iblis. Ia berkata, "Anda telah menipuku dan membuatku kesal. Harapanku pun sirna dari menggoda Anda." Iblis pun meninggalkan Nabi Yahya alaihi salam dengan sangat murka. Itulah penjelasan kisah Nabi Yahya yang bertanya kepada iblis tentang bentuk, rupa, dan tubuhnya, dan percakapan yang menjadi berkah manfaat untuk kita ambil. Semoga menjadi video yang bermanfaat untuk penonton Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Jangan lupa bantu terus channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga saya yaitu Maniak Akik Channel, yang banyak membahas tentang gemstone lengkap secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel keempat, channel baru, yaitu Maniak Bacan Channel, buat Anda pecinta batu bacan. Di sana dijelaskan kandungan mineral krisokola lengkap secara internasional gemologi, kualitas batu bacan standar sampai kualitas super dengan harga bersahabat.
Dan sebelum mengakhiri video ini, Anda akan melihat review baju sufi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.